Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam solidaritas bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggoro, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Pakis Aji Jepara dan mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2021. Baik, di sini saya akan mempraktikkan kegiatan belajar mengajar di kelas 11 dengan materi teks eksplanasi, yaitu menganalisis struktur dan kaidah bahasa teks eksplanasi yang nantinya akan saya kemas dengan model pembelajaran problem based learning atau pelajaran berbasis masalah. Untuk itu langsung saja silakan menyaksikan video yang akan saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan ke yang lain-lain, silakan di awal pembelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Baik, Egar mana? Ada Egar? Hadir ya. Terus kemudian Yanti ada. Hadir. Terus Adelia. Hadir, Pak. Sally. Kapan sih Indonesia merdeka? Tanggal 17 Agustus 1945. Kalau yang nggak hafal kebangetan. Oke, baik. Terus kemudian yang kedua sekarang, apa sih warna bendera kita? Merah putih, Pak. Merah putih, Pak. Oke, baik. Merah itu artinya apa? Berani. Putih artinya apa? Suci. Suci, Pak. Merah putih berani, merah itu berani, putih itu suci. Bahasa resmi negara kita itu apa sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik ya, jadi seperti yang kita pelajari hari ini, yaitu kita mempelajari atau belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita harus bangga ya, bangga karena apa? Kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu apa? Bahasa persatuan, bahasa apalagi bahasa resmi yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pak Angga selalu mengingatkan, ini masih dalam kondisi memprihatinkan ya, masa pandemi yang kita tidak tahu kapan akhirnya, kita tidak tahu kapan berhentinya. Nah, untuk itu kalian harus selalu menjaga kesehatan. Selanjutnya di pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu teks prosedur. Ya, jadi pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang menganalisis teks prosedur, kemudian kalian bisa menuliskan teks prosedur dengan baik. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini, pertemuan pada siang hari ini, ya, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa? Menjelaskan kejadian fenomena alam. Menjelaskan tentang kejadian fenomena alam. Ada yang lain?
menjelaskan suatu peristiwa yang nyata. Menjelaskan suatu peristiwa yang nyata. Baik, bagus. Ya, menjelaskan fenomena alam. Contohnya apa? Banjir, gunung meletus, tanah longsor, tsunami. Ya, ada yang dinamakan dengan fenomena alam. Nah, ketika kita buat sebuah teks, nah, itu nanti akan menjadi teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama. Setelah mempelajari teks eksplanasi atau membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dalam teks. Nah, jadi kalian nanti harus bisa menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, apa itu strukturnya? Nah, nanti kita pelajari. Terus kemudian yang kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan kebahasaan dalam teksnya. Ini kaitannya dengan kaidah kebahasaan. Nah, kalau yang penilaian dari Pak Angga nanti itu ada di Google Classroom. Ini silahkan kalian masuk ke Classroom kita, kelas 11 ya. Terus kemudian tugas-tugasnya ada di sini ya. Jadi yang pertama nanti jangan lupa kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Silakan kalian tinggal klik. Nah, terus kemudian silakan nanti kalian isi daftar hadir di Google Form. Nah, setelah itu kemudian kalian ke LKPD, unduh LKPD. Nah, ini di sini ada LKPD teks eksplanasi. Nah, di sini nanti sarana untuk kalian mengerjakan tugas. Semuanya sudah saya upload di sini. Terus kemudian tugasnya, ada di tugas peserta didik. Nah, ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti ini sebagai tugas kelompok dan tugas individu. Nah, terus kemudian setelah itu kemarin juga Pak Angga sudah memberikan kalian materinya, ya sudah saya share juga modulnya. Ya, tentu saja sudah kalian baca, sudah dibaca ya. Modulnya nanti berarti Pak Angga tinggal menjelaskan sedikit mengenai teks eksplanasi. Jangan lupa nanti mengunjunginya. Kemudian diskusinya juga bisa dilewat Google Classroom juga. Baik, penilaian kita nanti ada 3 bentuk, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi untuk ini saya jelaskan sedikit atau materi tentang teks eksplanasi. Ya. Jadi kalau kemarin kalian sudah membaca modul, otomatis sedikit banyak sudah tahu apa itu teks eksplanasi. Nah, saya share dulu. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi yaitu betul ya tentang fenomena alam. Nah, coba dibacakan. Ada yang bisa membacakan? Ayo Gar, dibaca Gar. Siap Pak. Ya, silakan dibaca. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi mengenai proses, mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Contoh, gempa bumi, tanah longsor, demo, dan lain-lain. Bagus. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi mengenai proses, mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan teks eksplanasi. Nah, ini coba dibacakan Aziz. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi disebab akibat suatu peristiwa. Contoh, terdapat teks berjudul gempa. Maka di teks eksplanasi tersebut harus menjelaskan kenapa, mengapa, kapan, dan bagaimana peristiwa gempa bisa terjadi. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi bersifat faktual, artinya semua informasi berisi fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. 2. Bersifat ilmiah atau keilmuan, artinya informasi yang disampaikan berkenan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif, artinya
tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Oke, baik. Dalam teks eksplanasi terdapat hubungan kausalitas. Ya, hubungan kausalitas itu apa? Sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Ya. Makanya yang namanya teks eksplanasi itu adanya hubungan sebab akibat. Terjadi gempa, sebabnya apa? Terus kemudian mengakibatkan apa? Nih, nah, struktur teks eksplanasi. Nih, ya, struktur teks eksplanasi. Ada 3. Yang pertama itu identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua penggambaran rangkaian kejadian atau hubungan sebab akibatnya di sini. Terus kemudian yang ketiga itu ulasan atau interpretasi. Nah, itu ada struktur teks eksplanasi. Terus kemudian selanjutnya, nah ini kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ada apa saja itu? Yang pertama, Konjungsi kausalitas nah, atau hubungan konjungsi sebab akibat. kausalitas, ya. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Akibat. ini. Nah, terus cirinya apa? Dia memakai kata-kata sebab, ada kata karena, ada kata oleh karena itu, ya, ada karena oleh sebab itu, ada kata sehingga. Ini merupakan konjungsi kausalitas. Ini terus Pangga mau menampilkan atau menayangkan sebuah video, ya. Silahkan kalian cermati, kemudian silahkan kalian amati, ya, fenomena alam ini. Terus kemudian nanti silahkan kalian tentukan isinya apa sih itu. Nah itu ya. Oke, baik, sebentar Pangga share dulu. Selamat malam, mudah izin dilakukan untuk ya patroli di sekitar Pancasila. Di sini terdapat genangan air yang kurang lebih 1 lutut kaki orang dewasa. Ini di arah Pecinan. Kemudian ini alun-alun yang kita cintai ini cukup tergenang air. Baik, sudah melihat tadi ya videonya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Nah itu video tentang apa? Isinya apa sih tadi? Video tentang apa? Banjir, Pak. Banjir ya. Banjir di Banjir, mana Pak. itu? Di Jepara. Di alun-alun Jepara. Jepara. Pancasila. Wah, itu ada di alun-alun Jepara, ada di Mantingan, tadi ada di Sowan Lor. Itu terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Januari tahun lalu. Ya, jadi nah inilah yang dimaksud dengan fenomena alam. Itu. Padahal Jepara itu kan jarang ya yang namanya banjir. Padahal yang sering disorot di TV itu kan ada kota Semarang, ada kota Jakarta. Nah, itu. Nah, ini Jepara ini. Ya, makanya kenapa demikian? Nah, itu. Jadi dari video itu, ya dari video yang kalian tonton itu bisa dibuat teks eksplanasi enggak sih? Bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa, Isinya Pak. apa? Nih saya contohkan teksnya, ya. Saya contohkan teksnya. Dari video tadi, ya,
judulnya yaitu banjir. Ya, di sini. Ya. Ini adalah contoh dari teks eksplanasi banjir. Nah, terus kemudian tugas kalian apa? Yaitu menganalisisnya. Menganalisis apa? Yaitu teks eksplanasi ini. Ya. Nah, teks eksplanasi ini sudah Pak Angga unggah di Google Classroom. Jadi nanti silakan kalian diskusikan ya. Apa? Yang pertama, analisis strukturnya. Jadi kalian analisis strukturnya terlebih dahulu. Ya. Terus kemudian kalian analisis kaidah bahasanya. Baik, tugas kalian itu tadi. Kemarin melalui grup WA sudah Pak Angga bagi kelompok ya. Sudah. Ya, Pak, Ya, sudah. ada 3 kelompok. Sudah Pak. Pertama, kelompok Terminal, Loka, Nah, yang kedua, Seloka, Loka, yang ketiga, Gurindam. Gurindam. ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada, silakan kalian lanjutkan berdiskusi. Ya, saya beri waktu selama 20 menit, kemudian nanti kalian kembali lagi ke Meet untuk presentasi. Oke, baik, silakan live dulu. Terima kasih anak-anak sudah masuk lagi ke Meet setelah 20 menit tadi kalian berdiskusi. Biar kita semangat, kita ice breaking dulu. Baik, kita mulai. Yo, konsentrasi ya. Pipi. Dahi. Mulut. Pipi. Hidung. Mulut. Keep smile. Iya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke materi kita, yaitu untuk menyajikan hasil diskusi ya. Jadi silakan nanti dimulai dari kelompok Seloka terlebih dahulu, kemudian kelompok Gurindam, yang terakhir nanti ada kelompok Karmina. Silakan secara berurutan. Analisis struktur teks eksplanasi banjir. Pernyataan umum. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Deretan penjelas atau isi. Banjir sendiri umum terjadi di tempat-tempat seperti daerah pinggiran sungai, pemukiman yang berdiri di tempat resapan air, serta tempat yang drainasenya juga bermasalah.
faktor alam adalah faktor yang disebabkan atau berasal dari alam itu sendiri. Penutup atau interpretasi. Dari ulasan tersebut, banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Bagi penulis sendiri, faktor sosial lah yang menjadi penyumbang terbesar adanya bencana banjir ini. Sudah, Pak? Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah, Pak. Sudah lengkap ya? Oke, baik. Kata Wawan. Kaidah kebahasaannya sudah benar, Pak. Dari kaidah kebahasaannya sudah benar ya. Oke, baik. Oke. Kita lanjut ke kelompok lain dulu. Ya. Silakan kelompok Gurindam. Analisis struktur teks eksplanasi banjir. Pernyataan umum atau pembuka. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Kedua, deretan penjelasan atau isi. Banjir sendiri umum terjadi di tempat-tempat seperti daerah pinggiran sungai, pemukiman yang berdiri di tempat resapan air, serta tempat yang drainasenya juga bermasalah. Faktor alam adalah faktor yang disebabkan atau berasal dari alam itu sendiri. Faktor kedua yaitu faktor sosial, di mana penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri. Yang terakhir itu penutup atau interpretasi. Dari ulasan tersebut, banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Bagus, yuk. Terus analisis kebahasaannya siapa? Saya, Pak. Oh ya, silakan Wawan. Analisis unsur kebahasaan teks eksplanasi. 1. Menggunakan kata benda yang bersifat umum. Contohnya banjir, bencana alam. 4. Konjungsi kausalitas sebab akibat. Banjir juga bisa disebabkan karena erupsi gunung berapi yang berupa banjir lahar dingin. Terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama sehingga membuat tempat penampungan air menjadi meluap dan mengenangi tempat-tempat di sekitarnya. Kebiasaan membuang sampah di sungai, membangun bangunan di tempat resapan air, menggunduli hutan dan lainnya mengakibatkan terjadinya banjir. Sudah, Pak. Oh sudah, baik. Itu menurut atau hasil analisis dari kelompok Gurindam. Gurindam. Ya, baik. Bagaimana, ada tanggapan? Bagaimana Yan? Menurut kamu Yan? Tidak, Pak. Ya. Sudah baik berarti. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sama dengan apa yang kamu kerjakan tadi, Gar? Hampir sama, Pak. Oke, hampir sama. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Yang terakhir itu ada kelompok Karmina. Ya. Silakan dari kelompok Karmina untuk menyajikan hasil diskusinya. Analisis struktur teks eksplanasi banjir. Pernyataan umum atau pembuka. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Deretan penjelasan atau isi. Banjir sendiri umum terjadi di tempat-tempat seperti daerah pinggiran sungai, pemukiman yang terjadi di tempat resapan air, serta tempat yang drainasenya juga bermasalah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, faktor alam serta faktor sosial. Faktor alam adalah faktor yang disebabkan atau berasal dari alam itu sendiri, misalnya terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama. Faktor sosial di mana penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri. Penutup atau interpretasi. Dari ulasan tersebut, banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Bagi penulis sendiri, faktor sosial lah yang menjadi penyumbang terbesar adanya bencana banjir ini.
Ya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi yang kaidah kebahasaan. Silakan langsung saja siapa yang menjadi jubirnya. Saya Pak. Silakan Misbah. Menggunakan kata benda yang bersifat umum. Banjir, bencana alam, sungai, danau, drainase, hujan. Menggunakan kata kerja. Membuang, membangun, menggunduli, menyumbang. Menggunakan kata bentuk kalimat sifat. Kalimat pasif. Faktor alam adalah faktor yang disebabkan atau berasal dari alam itu sendiri. Konjungsi. Konjungsi kausalitas, sebab akibat. Banjir juga bisa disebabkan karena erupsi gunung berapi yang berupa banjir lahar dingin. Terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama sehingga membuat tempat penampungan air menjadi meluap dan menggenangi tempat-tempat di sekitarnya. Gitu, Pak. Oke, baik. Oke, lengkap sekali ya. Jadi kelompok Carmina ini kita beri aplaus untuk semua kelompok ya. Oke. Oke, semuanya di open mic dulu. Apa semuanya di on cam dulu. Baik, ayo semuanya on cam. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita simpulkan ya hasil diskusi yang kalian lakukan tadi. Atau ini ada yang mau menyimpulkan? Pernyataan umum ada di paragraf pertama. Ya. Deretan penjelas ada pada paragraf kedua, Ya. 3, dan 4. Dari kaidah bahasa, ada yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Oh iya, silakan Wahyu. Ya, Wawan. Terdapat kata benda yang bersifat umum, contoh banjir, bencana alam, sungai, hujan. Ya, Terdapat konjungsi kausal, ya, contoh menyebabkan, disebabkan, sehingga, karena. ya, Terdapat kata kerja, contoh membuang, membangun, menggunduli. Bersifat fakta karena ada dokumentasi dan kejadian benar-benar terjadi. Terdapat hubungan kausalitas sebab akibat, banyak menggunakan kata sebab dan akibat. oke. Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Bagus ya. Kita tepuk tangan, aplaus dulu untuk kedua antara Wahyu dan Devi ya. Oke, baik. Ya, itu memang betul. Ya, yang pertama tadi strukturnya memang benar. Itu ada di pertama itu, nanti kita coba bahas lagi. Terus kemudian untuk kaidah bahasanya ciri-cirinya masuk, ada fakta, ada hubungan kausalitas yang disampaikan oleh Wahyu Setiawan. Nah, oke, baik. Kita lihat teksnya lagi. Ya, sebentar. Pernyataan umumnya itu yang mana? Nah, ini. Ya, ini yang dinamakan dengan pernyataan umum, ya. Terus kemudian selanjutnya yang kedua, terdapat hubungan sebab akibat. Nah, ini. Nah, banjir itu kenapa kok bisa banjir? Nah, tentunya di sini ada dua faktornya. Ada dua faktor kenapa bisa terjadi banjir, yaitu yang pertama ada faktor alam. Ya, faktor alam. Yang kedua ada faktor sosial. Nih. Nah, terus kemudian interpretasinya ada di paragraf terakhir. Ya. Dari ulasan tersebut, banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Kalau faktor alam tadi contohnya apa? Hujan. Kalau faktor sosial contohnya membuang sampah sembarangan di sungai. Kaidah bahasa. Nih, ada kaidah bahasa tadi. Yang pertama menggunakan kata benda secara umum. Nah, kata banjir ini merupakan kata benda yang sudah umum digunakan. Nah, ini banjir. Terus ada lagi apa tadi? Contohnya air, hujan, ya kan? Ada kata drainase, ada konjungsinya. Ini tadi benar ada yang menjawab tadi ada sehingga. Nah, ini sehingga merupakan konjungsi kausalitas seperti yang kita bahas di materi tadi. Terus kemudian adanya hubungan kausalitas. Nah,
Mana hubungan kausalitas? Nah ini ya, disebabkan, ada kata penyebab juga. Nah ini adalah hubungan kausalitas. Terus kemudian bersifat fakta. Jadi banjir yang ada di Jepara tadi bersifat fakta atau tidak, anak-anak? Fakta. Kenapa demikian? Ayo, Karena kenapa? benar-benar terjadi. Karena benar-benar terjadi. Bagus ya. Karena memang benar tadi ada video dokumentasinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Oke anak-anak, kita sudah melakukan kegiatan diskusi ya, terus kemudian kita sudah melaksanakan kegiatan menarik kesimpulan tadi hasil diskusi. Nah, selanjutnya saatnya kita merefleksikan apa yang kita dapatkan di pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang mau mengungkapkan? Karena seorang yang pemberani, karena merah itu berani, silakan mengungkapkan apa yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran ini. Oke, silakan. Ada tidak? Saya ya Pak. Oke, silakan Yanti. Materi yang sudah dikuasai. 1. Menentukan dan menganalisis struktur eksplanasi. 2. Menganalisis kaidah bahasa teks eksplanasi. 3. Mengerti istilah kausal. Ya, oke, baik, bagus. Ya, jadi sudah bisa menganalisis struktur, terus menganalisis kebahasaan, mengerti apa itu teks eksplanasi, dan tahu hubungan kausal, ya, kausalitas atau sebab akibat. Oke, ada yang lain yang masih kesulitan atau miskonsepsi dengan materi ini, ada tidak? Saya Pak, Oh ya, silakan Eli. materi yang miskonsepsi itu membedakan antara kata kerja aktif dengan kata kerja pasif. Oke, baik. Membedakan antara kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Baik. Nah, kalau kata kerja aktif itu adalah subjeknya itu melakukan kegiatan. Kalau pasif ya, subjeknya itu dikenai tindakan. Ya, itu. Nah, cirinya gampang. Kalau kata kerja aktif berarti kata kerja itu mendapat imbuhan Misalkan tadi ya, melarikan diri ya, berarti itu kata kerja aktif, ya kan? Terus kemudian contoh lagi misalkan menabung. Nah, menabung itu merupakan kata kerja aktif. Terus kemudian meletus. Nah, kalau gunung meletus itu merupakan kata kerja aktif. Nah, terus kemudian kalau pasif itu biasanya ya predikatnya itu atau kata kerjanya itu mendapatkan imbuhan di atau terdapat imbuhan di. Misal dipukul atau mendapatkan imbuhan ter atau terpukul. Ya, itu merupakan kata kerja pasif ya. Cirinya di situ. Ya, oke, baik. Ya, nanti silakan dipelajari lagi, mencari informasi dari internet atau apa ya. Nanti kalau tidak bisa kita diskusikan di Google Classroom ya tentang kata kerja, membedakan antara kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Oke, kalau dari segi pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Menyenangkan, tapi akan lebih senang lagi jika sudah tatap muka, Pak. Ya, Jadi yang stabil. Ya, pembelajaran Meet ini menyenangkan ya, kita bisa bertatap muka. Kalau pakai WA terus jadi bosen gitu ya. Tetapi akan lebih baik kalau luring ya. Oke, baik, kita berdoa saja mudah-mudahan nanti pandemi cepat selesai, kita bisa bertatap muka langsung. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita sudah merefleksikan apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Selanjutnya untuk materi yang akan datang kita akan mempelajari tentang menulis teks eksplanasi ya. Kalau tadi kita itu baru menganalisis struktur, tapi untuk pembelajaran yang akan datang kalian saya tuntut untuk bisa menulis teks eksplanasi ya. Terus kemudian untuk penugasan dari awal tadi yang Pak Angga tampilkan di Google Classroom ya, ada beberapa video. Silakan nanti setiap individu pilih yang mana video itu, kemudian silakan kalian analisis ya. Terus kemudian
nanti dikumpulkan di Google Classroom, kalian unggah. Nah, akan saya beri penilaian di situ dan nanti akan saya beri feedback di situ juga, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Baik, kalau Tidak, tidak ada Pak. pertanyaan, terima kasih anak-anak. Sekali lagi Pak Angga mengingatkan, tetap semangat walaupun pembelajaran daring, kita berdoa supaya apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat dan pandemi cepat selesai, karena kita sudah kangen untuk ingin bertatap muka. Dan yang penting jaga kesehatan. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran, salah satu dari kalian memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Pak Angga mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.